Halo semuanya, selamat datang di podcast kita. Saya Iskil Albert Arianto. Saya Moses Arya Nugraha. Di pagi hari ini kita akan membahas tentang propaganda mobil listrik di Uni Eropa. Mari kita lanjutkan pembahasan kita dengan melihat bagaimana Uni Eropa atau UE memainkan peran besar dalam promosi mobil listrik. Seperti yang kita ketahui, UE memiliki target ambisius untuk mengurangi emisi karbon secara signifikan pada 2030 dan sepenuhnya bebas karbon pada 2050. Kebijakan ini tentu membuat mobil listrik menjadi pilihan utama untuk mencapai target-target tersebut. Ya, Uni Eropa benar-benar fokus mendorong warga dan industri beralih ke kendaraan listrik. Mereka telah menerapkan banyak regulasi ketat terhadap kendaraan berbahan bakar fosil, bahkan melarang penjualan mobil konvensional di berbagai negara anggota pada 2035. Tapi pertanyaannya adalah, apakah langkah-langkah ini murni demi lingkungan atau ada unsur politik dan ekonomi yang tersembunyi di baliknya? Kalau kita lihat lebih dalam, sebenarnya banyak alasan strategis mengapa Uni Eropa begitu agresif dalam transisi ini. Misalnya ketergantungan pada energi dari luar seperti minyak dari timur, tengah, dan Rusia selalu menjadi resiko ekonomi dan keamanan. Dengan beralih ke mobil listrik dan energi terbarukan, Uni Eropa dapat lebih mandiri secara energi. Ya, tepat sekali. Dan ini bukan sekedar masalah lingkungan, tetapi juga tentang kontrol ekonomi dan geopolitik. Dengan memproduksi kendaraan listrik sendiri, Uni Eropa bisa meningkatkan daya saing di pasar global, sekaligus mengurangi ketergantungan pada impor minyak. Tetapi tentu saja semua kebijakan ini disampaikan dalam kerangka penyelamatan lingkungan agar lebih diterima oleh publik. Salah satu cara Uni Eropa mempromosikan mobil listrik adalah dengan memberikan subsidi besar-besaran kepada konsumen dan perusahaan otomotif. Subsidi ini termasuk potongan pajak, bantuan keuangan, bahkan hibah untuk membangun infrastruktur pengisian daya di banyak kota. Di satu sisi, ini menarik bagi konsumen, tapi di sisi lain, ada juga keuntungan besar yang dinikmati oleh korporasi besar. Benar. Perusahaan otomotif Eropa seperti Volkswagen, BMW, dan Renault misalnya sangat diuntungkan dengan adanya kebijakan ini. Mereka mendapatkan berbagai dukungan untuk beralih dari produksi mobil konvensional ke mobil listrik. Dan hal ini juga menguntungkan sektor manufaktur. Tapi apakah benar ini semua untuk lingkungan? Ini yang menarik. Kita lihat semacam aliansi antara pemerintah Uni Eropa dan perusahaan otomotif. Banyak analis menilai bahwa ini adalah cara UE untuk memastikan industri mereka tetap dominan di pasar global. Mengingat persaingan dari Tiongkok dan Amerika Serikat dalam industri mobil listrik semakin ketat. Dan jika kita cermati, subsidi dan insentif ini seringkali tidak diberikan kepada produsen kecil atau teknologi alternatif seperti hidrogen. Artinya kebijakan ini lebih menguntungkan pemain besar dan mendorong narasi tunggal bahwa mobil listrik adalah solusi terbaik. Padahal teknologi hijau lainnya juga sedang berkembang. Meski UE memberikan insentif besar untuk kendaraan listrik, ada juga tantangan yang mereka hadapi, terutama terkait infrastruktur. Dengan target besar-besaran untuk meningkatkan jumlah mobil listrik, negara-negara anggota masih kesulitan dalam menyediakan infrastruktur pengisian daya yang memadai. Ya, banyak kota besar memang sudah memiliki banyak titik pengisian daya. Tapi untuk kota kecil dan daerah pedesaan, infrastrukturnya masih sangat terbatas. Ini menjadi hambatan bagi warga di area tersebut untuk beralih ke mobil listrik. Yang ironisnya adalah target pasar yang paling ingin didorong oleh UE. Dan menariknya, karena hambatan infrastruktur ini, mobil listrik di Eropa justru lebih populer di kalangan kelas menengah ke atas di perkotaan. Ini menimbulkan kritik bahwa kebijakan mobil listrik lebih menguntungkan golongan ekonomi tertentu saja. Sementara mereka yang tinggal di daerah kurang berkembang masih terpaksa menggunakan mobil berbahan bakar fosil. Lalu, ada satu hal lagi yang sering diabaikan, yaitu dampak lingkungan pembuatan baterai dan proses daur ulangnya. Seperti yang sudah kita bahas, produksi baterai membutuhkan material seperti lithium, nikel, dan kobalt yang memiliki dampak besar pada lingkungan. Ya,
Dan Uni Eropa harus menghadapi kenyataan bahwa kebijakan mobil listrik mereka juga berkontribusi pada masalah ini. Apalagi banyak dari material tersebut diekspor dari negara-negara berkembang, di mana eksploitasi sumber daya alam seringkali berdampak buruk bagi lingkungan dan masyarakat lokal. Ini adalah salah satu kritik utama terhadap kampanye ramah lingkungan Uni Eropa. Meskipun di permukaan tampak mendukung lingkungan, tetapi rantai pasokan global yang dibutuhkan untuk mendukung produksi mobil listrik justru menciptakan masalah lingkungan dan sosial yang besar di negara lain. Salah satu bagian dari propaganda adalah bagaimana informasi ini diterima oleh masyarakat umum. Di Eropa, kampanye untuk mendukung mobil listrik begitu masif, mulai dari iklan, media, influencer, hingga film dokumenter yang menggambarkan masa depan yang ideal dengan mobil listrik. Ya, dan hasilnya adalah opini publik yang lebih menerima kendaraan listrik sebagai sesuatu yang baik tanpa syarat. Banyak orang menganggap dengan membeli mobil listrik, mereka sudah cukup berkontribusi pada lingkungan, meskipun ada banyak sisi lain yang mungkin mereka abaikan. Ini membuat mobil listrik menjadi semacam produk hijau yang bisa dijual dengan harga lebih mahal dan lebih eksklusif. Namun, kita perlu kritis dalam melihat apakah langkah ini benar-benar memberikan dampak besar atau hanya menjadi sekedar tren di komoditas yang dimanfaatkan untuk keuntungan tertentu. Melihat semua ini, apa yang bisa kita harapkan di masa depan dari Uni Eropa dalam transisi energi dan kebijakan mobil listrik? Apakah mereka akan terus mendorong mobil listrik tanpa mempertimbangkan alternatif lain? Saat ini, Uni Eropa tampaknya berfokus untuk melanjutkan tren mobil listrik. Tetapi ada peluang bagi teknologi alternatif seperti hidrogen, energi terbarukan yang lebih beragam, atau bahkan perbaikan transportasi publik. Ini membutuhkan keterbukaan yang lebih besar untuk berbagai pilihan solusi yang dapat lebih sesuai dengan kebutuhan setiap negara anggota. Betul, jika ingin benar-benar mengurangi jejak karbon, mereka harus mempertimbangkan cara-cara yang lebih fleksibel dan berkelanjutan daripada sekedar mempromosikan mobil listrik. Jadi, di masa depan, semoga kita akan melihat kebijakan yang lebih inklusif dan tidak hanya didasarkan pada kepentingan politik atau ekonomi tertentu. Oke teman-teman, kita sudah sampai di akhir episode hari ini. Ternyata ada begitu banyak sisi yang bisa kita lihat dari propaganda mobil listrik di Uni Eropa. Tidak hanya soal lingkungan, tetapi juga ada isu politik, ekonomi, dan sosial yang melingkupinya. Terima kasih sudah mendengarkan podcast kita. Saya Iskiel Albert Arianto. Saya Masa Saranugraha. Sekian dan terima kasih. Dadah.